Assalamualaikum. Baik, alhamdulillah pada minggu kali ini kita masih bertemu. Sebelum kita memulai pembelajaran kita hari ini, ada baiknya kita mengucapkan nafas basmalah. Sebelum masuk lagi ke materi inti, di sini Bapak ingin bertanya ke anak-anak sekalian. Nah, ketika Bapak nanti bertanya, dan Bapak tunjuk, anak-anak harus wajib jawab apa yang Bapak tanyakan kepada kalian. Baik, pertanyaan Bapak kepada kalian simpel dan mudah. Pendapat kalian, mengapa Nabi Muhammad SAW itu membalas keburukan dengan kebaikan? Mohon kesediaan Saudari Fitri untuk menjawab pertanyaan Bapak. Kenapa Nabi Muhammad itu membalas keburukan dengan kebaikan? Ya, betul. Sangat benar jawaban dari Saudari Fitri. Kita tahu bahwasanya Rasulullah SAW mempunyai gelar Al-Amin, yaitu terpercaya dan jujur. Bahkan Nabi Muhammad SAW ketika belum menjadi Nabi dan Rasul, ia adalah seorang anak yang memiliki sifat jujur, amanah, dan peduli terhadap kaum fakir, miskin, anak yatim, dan tidak pandang dulu ya terhadap mana yang seagama ataupun tidak. Karena itulah Nabi Muhammad SAW mempunyai gelar Al-Amin, yaitu orang yang terpercaya. Baik, di sini Bapak akan memberikan kelompok kepada kalian. Di setiap kelompok itu terdiri dari 45 orang. Baik, untuk membentuk kelompoknya, Bapak mau anak-anak hitung dari 1 sampai 5, dimulai dari depan. Barisan paling depan. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3. Berapa bagi 2 kelompok? 5 MP, 5 4. Ya udah 4 apa itu 1 sampai 2. 4 itu 4. Berarti 1 2, Bang. Ya 1 2 dapat di sini. Iya. Oke. Fokus pengen ke sini. Baik, jadi Bapak minta anak-anak bikin kelompok ya. Hitung dari 1 sampai 2, kemudian dilanjutkan lagi sampai belakang ya. Dimulai dari depan. 2, 1. 2, 1. Oke, baik. Dan yang 1 kembali ke kelompok 1, yang 2 kembali ke kelompok 2, dan kembalilah. Ayo bergerak. Baik, anak-anak, tugas kelompoknya adalah kelompok 1 itu membahas tentang kasih sayang Nabi kepada anak-anak. Kalian cari informasi tentang itu, kemudian kalian diskusikan dan kalian presentasikan ke depan.
Dan kelompok 2 itu tugasnya adalah kepedulian Nabi kepada kaum-kaum yang ada di Mekah pada zaman jahiliyah. Kelompok 1 itu membahas tentang kasih sayang Nabi kepada anak-anak. Kemudian kelompok 2 itu membahas kepedulian Nabi kepada tetangga. Ya. Diskusikan, cari informasi tentang itu, kemudian kalian presentasikan ke depan dan kelompok lainnya boleh bertanya. Bapak kasih waktu 3 menit. Oke, berbicara tentang pertemuan hari ini, siapa dari teman-teman anak-anak yang tidak masuk hari ini bapak absen? Hafiz ini sudah 2 minggu nggak masuk, ini kenapa ini? 2 bulan. Dia kehujanan pada saat di mobil. Mobilnya pakai mobil pick up. Ya, marilah kita sebagai umat muslim kita doakan saja ya, semoga saudara Hafiz diberikan kesembuhan dan diangkat penyakitnya dari tubuh yang dia rasakan. Baik, mungkin tadi sudah waktunya lewat untuk diskusi. Silakan nomor 1 untuk maju ke depan dan presentasikan hasil dari diskusi. Semuanya. Ini masih segala-gala. Baik, teman-temanku sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1. Number 1, kelompok 1 akan menjelaskan kasih sayang Nabi kepada anak-anak. Baik, kisah Nabi sayang kepada anak-anak banyak tercatat dalam sejarah, menunjukkan kelembutan dan perhatian beliau kepada mereka. Nah, saya kasih satu sejarah Nabi ya, membiarkan anak memanjat beliau, membiarkan anak-anak memanjat beliau. Ketika Nabi Muhammad sedang sujud dalam sholatnya, Hasan dan Husain memanjat punggungnya. Beliau tidak marah dan mengusir mereka. Sebaliknya, beliau memperlama sujudnya agar anak-anaknya merasa nyaman setelah selesai. Nabi menjelaskan bahwa beliau memanjangkan sujud karena cucunya sedang bermain di punggungnya. Dia tidak pernah marah. Jadi seperti itu ya teman-teman. Baik, sedikit tambahan. Jadi Nabi Muhammad SAW itu dikenal sangat penyayang terhadap anak-anak ya. Jadi beliau tuh sering bermain dengan mereka, menggendong cucunya seperti yang dikatakan Ferry tadi, Hasan dan Husain, bahkan saat sedang sholat, dan tidak pernah memarahi anak kecil. Contohnya itu ketika Nabi pernah mencium cucunya Hasan di hadapan seorang sahabat. Ketika sahabat itu berkata bahwa ia tidak pernah mencium anak-anaknya, Nabi Muhammad bersabda, barang siapa yang tidak menyayangi, maka dia tidak akan disayangi. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ya, kalau contoh lainnya langsung deh. Ya, kayaknya belum. Contoh kasih sayang Nabi kepada anak-anak saya ketika beliau menggendong cucunya sama Moy. Oke, baik. Contohnya satu lagi yaitu mengajarkan pendidikan yang baik kepada anak-anak. Nabi juga mengajarkan pentingnya pendidikan kepada anak-anak. Beliau sering memberikan nasihat kepada orang tua untuk menyekolahkan atau memberi pendidikan kepada anak-anak. Mungkin hanya 2 presentasi dari kelompok kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Ya, saya Bapak mohon serius aja ya dalam presentasikan. Asbun tadi mau. Ya, nanti Asbun Bapak skor. Teman-teman, kemudian contoh dari kepedulian Nabi Muhammad kepada tetangganya yang pertama dia bersifat baik bahkan kepada tetangganya yang muslim. Dia saling membantu, saling menolong. Ketika dia sakit, contohnya ketika Nabi pernah memberi makan salah tetangga Yahudi yang sakit, meskipun tetangga itu sering berbuat tidak baik kepada beliau. Yang selanjutnya itu membantu tetangga dalam kesulitan. Jadi Nabi Muhammad SAW itu tidak pernah segan membantu tetangganya yang sedang dalam kesulitan. Misalnya tuh beliau menganjurkan umat Islam untuk memberikan makanan kepada tetangga yang membutuhkan, seperti dalam hadis beliau yang dikatakan bahwa tidaklah beriman seorang yang kenyang sementara tetangganya kelaparan. Hadis riwayat Bukhari. Jadi sebenarnya itu ada larangan menyakiti tetangga. Dalam hadis lain Nabi bersabda, demi Allah tidak beriman, demi Allah tidak beriman, demi Allah tidak beriman. Para sahabat bertanya, siapa Rasulullah yang tidak beriman? Wahai Rasulullah. Beliau menjawab, orang yang tetangganya tidak aman dari keduanya. Jadi hadis ini menunjukkan betapa pentingnya menjaga hubungan baik dengan tetangga dan tidak menyakiti mereka. Nah, siapa saja yang pernah menjadi tetangga Rasulullah? Saya. Mereka adalah Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Ya, Itu baik. pernah bertetangga. Baik, kita tadi presentasi dari kelompok kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bapak ucapkan terima kasih kepada anak-anak yang telah mempresentasikan berdiskusi pada hari ini. Nampaknya kurang semangat ya, kurang motivasi ya. Bapak di sini memberikan ice breaking kepada anak-anak, yaitu tepuk semangat. Bapak mohon ketersediaan anak-anak untuk berdiri. Nah, ice breaking ini dilakukan dengan cara ketika Bapak bilang tepuk semangat, tepuk semangat. Kalau dilakukan dengan cepat dan tepat dan semangat, maka kita selesai. Nilainya mantap. Nilai pun mantap. Oke. Yuk, tepuk semangat. Bahwasanya Nabiullah Muhammad SAW adalah tauladan dunia yang pada saat ini masih dikenang dan selalu diingat oleh kaum muslimin, karena berkatnya kita merasakan apa itu perjuangan dari beliau, dan ada baiknya setiap waktu kita memperbaiki diri dan saling mengingatkan. Oke. Ya, itulah pertemuan kita pada hari ini. Untuk pertemuan berikutnya kita akan bertemu lagi mudah-mudahan ya.